Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-furqana lil alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsul ladzi anzala 'alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Miftahul Ulum beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam kita dan beserta seluruh alim ulama, asatid maupun asatidah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan hingga pada malam kedua ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, beserta umat-umat beliau yang mengikuti daripada sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman. Jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus masjid. Judul kultum malam ini yaitu keutamaan puasa dan tarawih. Saya tambahin, keutamaan puasa dan tarawih. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, tamu yang mulia yang datang kepada kita setahun sekali, membawa rahmat, membawa berkah dan membawa ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Maksud ayat tersebut artinya kita puasa bukan hanya menahan daripada lapar dan dahaga, tetapi kita puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita. Contoh kecilnya, berapa banyak makanan kita di rumah, berapa banyak minuman kita di rumah, berapa banyak cemilan kita di kulkas. Karena kita mempunyai iman dan ketakwaan, maka kita tidak berani untuk memakannya. Disitulah tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Walaupun di rumah tidak ada siapa-siapa, di rumah tidak ada anggota keluarga kita, tetapi ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kita. Kita merasa diawasi setiap waktu, setiap detik, setiap jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa murahnya kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita niat yang ikhlas, niat yang tulus atas dasar iman yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian di malam hari ada hadis yang mirip seperti hadis yang tadi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri sholat, dalam artian kita di sini sholat Isya sampai selesai sholat tarawih. Barang siapa yang sholat berdiri mengharap dari atas dasar iman dan mengharap daripada pahala Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini mirip dengan hadis yang tadi. Jamaah sholat Isya dan sholat sunat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita adalah madrasah ruhani kita. Bagaimana puasa kita ini dari tahun ke tahun kita tingkatkan lagi. Amalan-amalan kebaikan kita tingkatkan lagi. Amalan-amalan sunnah kita tingkatkan lagi.
agar kita mendapatkan predikat puasa yang baik. Jamaah sholat isya dan sholat sunat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita puasa, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Banyak orang hanya menahan lapar, menahan dahaga, tetapi tidak bisa menahan daripada lisannya. Dikatakan dalam satu hadis, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang Islam itu tergantung pada lisannya. Jadi kayak bagaimana kita puasa tapi suka gibah. Kita puasa masih suka fitnah. Kita puasa masih suka gunjing orang lain. Maka kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Hadis Rasulullah SAW, Rubbus shaimin hazzuhu min syiyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya dahaga dan lapar. Semoga kita dihindari dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Saya mau satu hadis lagi supaya kita ini semangat untuk tarawih. Karena kebanyakan kita ini, mohon maaf, mungkin di tempat-tempat lain kita tidak mengikuti daripada imam kita. Ketika di masjid ini imamnya 23 rakaat, kita ikuti sampai 23 rakaat. Ketika di masjid ini imamnya 11 rakaat, maka kita ikuti 11 rakaat agar kita mendapatkan pahala sunnahnya. Hadis Rasulullah SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang mengikuti imam sampai selesai daripada sholatnya, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti sholat malam satu penuh. Satu malam penuh itu dari sholat isya mendapat pahala sampai ketemu dengan sholat subuh. Jadi bagaimana pertanyaannya, ketika kita di sini 23 rakaat, kita hanya ikut 8, witirnya di rumah, itu tidak sempurna. Kita mengikuti daripada imam kita. Seperti itu sunnah daripada hadis tersebut. Mungkin karena waktunya singkat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sekali-kali engkau ragu. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.